Selamat pagi, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam renungan pagi dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Yesus di Puro. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengasihi dan menyertai kita di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini dengan tidak kurang satu apapun. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pada saat ini. Sebelum memulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua itu kami dapat bukan karena kekuatan kami Bapak, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus, berkat dari Bapa dan urapan Roh Kudus bagi kami Bapak. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kasih Tuhan membukai hati dan pikiran kami, menjamah kami Bapa, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti kasih Bapa, kasih Yesus Kristus dan kasih Roh Kudus dalam kehidupan dan kerohanian kami Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mempersembahkan semua ini di dalam nama kasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami, di mana kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judulnya pada saat ini adalah bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 37 ayat 4. Dikatakan di sini apa? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya ulangi sekali lagi. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Kehidupan Kristen ini adalah tentang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersenang-senang di dalam Tuhan berarti menaruh kepercayaan kita kepadanya. Dan menjaga Dia sebagai sumber sukacita kita, kedamaian kita, hidup kita. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita akan dapat menerima keinginan hati kita yang akan selalu murni sifatnya. Sebagai kehidupan Kristen adalah tentang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Pada saat ini banyak kadang-kadang hal-hal yang kita hadapi yang membuat hati kita menjadi gundah, membuat hati kita menjadi ragu-ragu dalam kehidupan ini. Tetapi sesuai dengan ayat di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Alkitab berkata orang benar akan hidup oleh iman. Jika kita dengan iman, maka alasannya bukan lagi kenyataan keadaan diri kita, melainkan karena Tuhan. Disitulah yang membedakan kita dengan anak-anak dunia. Mereka memang tidak harus hidup dalam iman. Mereka hidup berdasarkan fakta yang kelihatan mata. Dan menuruti analisis yang logis menurut pikiran. Tetapi kita tidaklah demikian. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita hidup oleh iman. Iman akan karya Kristus di kayu salib bagi kita, menjadikan kita dibenarkan Allah. Sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan, Dia mau supaya kita hidup konsisten sebagai orang benar, yaitu hidup oleh iman. Apa maksudnya di sini? Hidup oleh iman artinya saat janjinya itu belum terwujud, belum terjadi seperti yang diharapkan, namun mata rohani kita telah melihat dengan iman bahwa yang dijanjikan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita memandangnya dengan sikap hati seolah-olah sudah berada di tangan kita. Karena sudah menerimanya dalam iman, maka iman inilah yang menjadi alasan untuk bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki pengenalan Tuhan yang benar dengan membangun hubungan yang intim dengannya, yang akan bisa mengalami sukacita karena Tuhan. Jenis sukacita ini adalah bukan bersumber dari bumi, yang harus didukung oleh keadaan baik di sekitar, melainkan dari aliran karena hidup intim bersama Tuhan. Sukacita ini adalah buah dari mengenal kebaikan Tuhan dan percaya akan kebaikannya walaupun apapun yang terjadi. Orang yang memiliki sukacita seperti ini akan memiliki semangat dan antusias dalam menanggapi apa yang Tuhan janjikan. Orang ini akan memiliki semangat untuk menghadapi kenyataan yang sulit. Orang ini pasti akan melihat Tuhan turun tangan atas masalahnya dan memiliki pengalaman membalikkan keadaan yang buruk menjadi baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, memiliki sukacita jenis ini memang tidak gampang. Memang mahal bayar harganya, tetapi pasti bisa kita raih dari Tuhan. Tuhan sendiri yang menginginkan kita mengalami aliran sukacita ini.
Iblis memang akan berusaha untuk mencuri sukacita jenis ini. Dia akan tembak dengan panah api beracun untuk membuat tawar hati. Tetapi pilihan untuk tidak akan tawar hati sesungguhnya ada di tangan kita. Kitalah yang memutuskannya. Sebagai contoh di sini adalah Paulus. Paulus adalah contoh seorang memilih untuk bersukacita. Ketika keadaan yang dihadapinya memburuk, Paulus tidak menyerahkan dirinya pada keadaan tawar hati dan kecewa. Dia memilih untuk bertekun dan berfokus kepada Tuhan dan memutuskan untuk meraih kasih karunia yang dia perlukan. Dia katakan dalam kitab Korintus, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 16. Ketika Paulus ada di dalam penjara di Filipi dan dianiaya, ia memilih untuk memuji Tuhan. Ganti dari ngomel dan bersungut karena kecewa, hasilnya terjadi gempa, belenggu putus, dan dia dibebaskan dari penjara. Lebih dari itu ada buah yang dituai, yaitu kepala penjara Filipi dan keluarganya yang diselamatkan. Yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 32. Betapa pentingnya untuk selalu memuji Tuhan dengan iman dalam segala situasi yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bergembiralah di dalam Tuhan. Dan doa kita sepanjang pekan ini apa dikatakan? Ya Tuhan, aku berdoa agar pikiranku selalu tertuju padamu. Dan aku akan percaya sepenuhnya kepadamu. Bapa, semoga aku tidak pernah memedulikan gangguan apapun yang mungkin menghampiriku. Tuhan, aku berdoa agar keinginan hatiku selalu selaras dengan dirimu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.